Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Sudah terukur, tidak akan tergusur. Sudah terukir, tidak akan tersingkir. Sudah teratur, tidak akan tercampur. Sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita hari ini sudah seimbang, semua sudah fair, semua sudah sesuai dengan harga yang pernah kita bayarkan. Itu mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah. Takbir, tahlil, tahmid kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat selamat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat harta, nikmat tahta, nikmat cinta. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat senantiasa, salam semoga selalu kita limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengikuti langkah-langkah yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita kelak dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, berupaya menjalankan segala perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangannya dan berupaya dengan ikhlas menerima segala takdirnya. Dan semoga kelak kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan takwa yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Judul khutbah Idul Adha 1446 Hijriah hari ini yaitu semua ada harganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari pengorbanan,
hari di mana kita mengenang kembali pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, dan juga Siti Sarah. Sebuah keluarga yang dicatat oleh langit dan bumi karena ketaatan luar biasa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan khutbah hari ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu pasti ada harganya. Apalagi untuk sesuatu yang agung dan bernilai di sisi Allah, pasti ada harga yang pantas untuk dibelanjakan. Mengenai hal ini, setidaknya ada 6 hikmah, 6 makna yang bisa kita gali, kita pelajari dari perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang terkait dengan pernyataan bahwa semua ada harganya. Dan juga kita akan gali melalui ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hal ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah atau makna yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam paham bahwa semua ada harganya. Mari kita renungkan. Nabi Ibrahim rela meninggalkan kampung halaman demi mempertahankan akidahnya. Betapa besar beliau membayar harganya, sehingga wajar bila beliau diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah itu banyak keturunan-keturunan nabi yang berasal dari beliau. Nabi Ibrahim rela diusir oleh ayahnya sendiri, bahkan rela dibakar hidup-hidup oleh kaumnya untuk mempertahankan akidahnya yang sangat mahal. Nabi Ibrahim rela meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di padang tandus yang tak berpenghuni. Sebuah kepatuhan yang sangat mahal. Bahkan ia siap mengorbankan anak yang sangat dicintainya, bukan karena nekat, tapi karena ia paham, ia sadar bahwa semua ada harganya. Keimanan, kedekatan dengan Allah, dan kemuliaan yang abadi, semua itu tidak gratis. Semua itu ada harganya. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti ada harganya. Setiap pilihan pasti ada resiko yang harus kita tempuh. Kalau kita memilih ikan paus, maka resikonya bernama lautan, bukan selokan. Kalau kita memancing ikan paus di selokan, pasti nggak akan dapat. Kalau kita ingin ikan paus, kita harus membayar harga yang mahal. Kita harus mau mengarahkan umpan ke lautan. Kita harus mau mengarungi lautan yang dalam. Harga ikan paus bukan setara dengan selokan, tapi setara dengan lautan. Cita-cita besar akan dipaketkan dengan ujian-ujian besar. Barang, benda, sesuatu yang mahal harus dibayar dengan sesuatu yang senilai dengan apa yang kita harapkan. Itu mengapa dalam memilih ini ada 3 tipe manusia. Pertama adalah manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah manusia yang serba tanggung. Dan yang ketiga adalah manusia yang asal jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang sepenuh hati. Manusia yang berani membeli sesuatu dengan harga yang pantas. Kalau ingin membeli surga, pasti beda dengan membeli kafling di bumi Simanggo City ini. Harganya pasti jauh berbeda. Itu mengapa orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang berani memilih dan siap menerima resiko dari pilihannya. Orang-orang yang berani membayar harganya dengan pantas untuk mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang serba tanggung adalah orang-orang yang berniaga, berjual beri, tapi takut rugi karena ragu. Takut rugi karena ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang asal jawab adalah orang-orang yang hanya mau membeli surga, hanya mau membeli ampunan Allah dengan harga yang murah, dengan cara yang gampang, yaitu hanya mau melakukan amal-amal yang kalau amal ini dilakukan, ibadahnya akan berefek kepada pengampunan dosa yang besar atau pahala yang besar. Sedangkan untuk yang tidak ada iming-iming pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih enggan melakukannya. Kalau begitu, itu termasuk yang asal jawab, yang hanya mau membeli surga, membeli ampunan Allah, tapi tidak mau membayar harganya dengan pantas. Hadirin rahimakumullah,
Apapun pilihanmu, semua ada harganya. Berapa harga yang berani engkau bayarkan, itulah kenikmatan yang akan engkau dapatkan. Hidup adalah pilihan. Mana yang lebih baik? Hidup pas-pasan di dunia, tapi di akhirat nanti hisapnya ringan dan sebentar. Atau hidup mewah di dunia, tapi nanti di akhirat harus dibayar dengan hisap yang lama dan berat. Hidup adalah pilihan. Mana yang lebih baik? Mempunyai pendapatan 1 miliar per bulan dengan cara yang subhat, bahkan haram, tapi harus dibayar dengan pasangan yang selingkuh dan anak-anak yang terlibat narkoba, belum lagi dibayar di akhirat dengan siksa neraka. Ataukah penghasilan yang halal walaupun hanya 5-10 juta per bulan, tapi pasangan setia dan anak-anak semakin solih dan solehah dan kelak mendapatkan surga. Hidup adalah pilihan. Bahkan Bilal bin Rabah pun rela membayar harga kebebasannya dengan harus disiksa terlebih dahulu, dicambuk, dihina, ditindih dengan batu yang besar, sehingga ia mampu membeli kebebasannya di dunia dan tentu saja kebebasannya dari azab Allah di akhirat nanti. Hakikatnya, setiap kesulitan yang kita terima adalah alat bayar yang bisa kita gunakan untuk membeli berbagai kemudahan dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, baik kemudahan yang sifatnya urusan dunia ataupun kemudahan yang sifatnya urusan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah atau makna yang kedua adalah hidup ini adalah perniagaan. Membeli surga dengan alat bayar yang bernama iman, harta, dan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu tijarah, suatu jual beli yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keuntungan yang besar. Kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau membeli surga Aden, surga yang sangat indah yang akan Allah berikan kalau kita mampu membayarnya dengan iman, dengan berjuang dengan harta dan jiwa kita, maka itulah, kata Allah, keuntungan yang besar. Kalau kita betul-betul rela, ikhlas, tulus berniaga dengan Allah, kita pasti akan untung besar. Begitu juga disampaikan dalam surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu menghayati kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah, perniagaan yang tidak akan merugi. Allah juga menyampaikan bahwa setiap amal soleh kita, baik itu amal soleh menghayati kitab, membaca Quran, memahaminya, mendirikan sholat ataupun berinfak, itu bagian dari pengorbanan yang kita bayar untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang tidak akan rugi, yaitu surga, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih lagi yang digunakan kalimatnya adalah anfaku, yang berarti infak, yang berasal dari kata anfako yang artinya belanja. Ketika jamaah sekalian belanja, maka belanja itu beda dengan memberi. Maka ketika barusan ada keliling ya untuk berinfak, maka infak itu sebetulnya sedang belanja. Yang namanya belanja itu ada yang dikeluarkan, ada yang didapatkan, itulah belanja. Infak bukanlah memberi, tapi infak adalah membeli. Maka ketika kita berinfak, kita nggak akan pernah rugi. Apalagi kita lakukan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Hikmah makna yang ketiga, keluarga Nabi Ibrahim semuanya bersedia menjadi alat bayar. Semakin besar bayaran atau pengorbanan yang kita berikan, maka semakin besar kenikmatan yang akan kita peroleh. Tapi berhati-hatilah, waspadalah bagi hadirin yang hari ini telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, tapi ternyata merasa baru sedikit membayarnya. Sehingga kalau demikian nanti bisa-bisa di akhirat Allah akan menagih semua transaksi yang sudah dilakukan namun belum dilunasi. Ketika kita hari ini mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang banyak, tetapi kita lupa membayarnya dengan infak, membayarnya dengan iman, membayarnya dengan jihad, membayarnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi bencana di akhirat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang sadar tentang pentingnya membayar semua kenikmatan yang sudah Allah berikan, tapi ternyata kedua istrinya Sarah dan Hajar dan juga anaknya Ismail pun berperan sebagai pemain alat bayar yang mahal untuk bersama-sama membeli ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Siti Sarah dan Nabi Ibrahim sudah berusia sangat lanjut dan belum memiliki keturunan, maka Siti Sarah berinisiatif, proaktif menyuruh suaminya Nabi Ibrahim untuk menikah lagi, menikahi Siti Hajar, hamba sahaya mereka. Tentu saja sangat tidak mudah bagi seorang istri untuk menyuruh suaminya menikah lagi, karena belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya, dan menjadi semakin tidak mudah ketika Siti Hajar hamil lalu melahirkan seorang anak, bayi yang tampan yang diberi nama Ismail. Lalu hati Ibrahim pun menjadi lebih condong kepada Hajar dan Ismail dibandingkan kepada Siti Sarah. Maka Siti Sarah mengelola rasa cemburu yang membakar adalah pengorbanan yang sangat mahal bagi seorang wanita yang beriman. Selain Siti Sarah, Siti Hajar pun tak kalah pengorbanannya. Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang tandus tidak bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan di tengah padang pasir yang tandus ini?" Tapi yang ditanya oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Saat dijawab ya oleh Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar pun, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Ismail, seorang anak muda, mendengar sang ayah berkata, "Aku bermimpi, aku menyembelihmu." Maka apa jawaban dari Ismail? "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kita melihat mereka semua, Nabi Ibrahim dan keluarganya, bersedia menjadi alat bayar, berkorban jiwa dan harta mereka untuk mendapatkan ampunan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita bercermin. Apa saja yang sudah kita rela lepaskan karena Allah? Apa saja yang sudah kita korbankan demi tegaknya kebenaran? Dan apakah kita sudah membayarnya dengan setulus hati untuk membeli ampunan, ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah mana yang keempat, Idul Adha adalah momentum muhasabah,
menimbang keikhlasan dan ketakwaan. Masyiral muslimin, hari ini kita menyembelih hewan kurban bukan karena dagingnya yang Allah butuhkan, tapi daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Begitu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Dagingnya mungkin dibutuhkan oleh manusia, tapi Allah tidak butuh daging dan darah hewan kurban, melainkan yang Allah butuhkan adalah ketakwaan. Takwa itu mahal. Takwa adalah alat bayar yang akan sampai kepada Allah, bukan dagingnya. Itu mengapa? Tanyakan kepada diri sendiri ketika kita berkurban. Untuk siapa sebenarnya kita berkurban? Apakah untuk ego kita? Apakah untuk fakir miskin? Apakah untuk lidah kita? Apakah untuk kepuasan batin kita karena hewan kurban kita lebih besar daripada hewan kurban orang-orang lainnya? Ataukah semata-mata kita berkurban hanya untuk Allah, sebagaimana orang-orang yang berhaji bertalbiyah dengan kain ihramnya mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Maka ketika kita berkurban dengan mental talbiyah, ketika kita berkurban seolah-olah, maka kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mental talbiyah tersebut. Ya Allah, aku datang berkurban hanya untuk memenuhi perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, hanya untukmu ya Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari kenikmatan dunia, dan bukan untuk membuat kerajaan dan menunjukkan kekuasaanku kepada orang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah atau makna yang kelima, musibah dan ujian dari Allah hakikatnya adalah diskon dan cuci gudang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita hakikatnya untuk melihat apakah kita sudah benar-benar berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ada dusta di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengapa sebelum nanti kita berkurban, perbaiki, perkuat niat kita, karena kata Nabi, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Ujian dihadirkan oleh Allah untuk melihat sejauh mana ketulusan kita dalam beriman kepada Allah, sejauh mana ketulusan kita dalam membayar harga untuk membeli ampunan, ridho dan surga Allah. Musibah dihadirkan agar kita semakin akrab dengan Allah, agar kita semakin sadar bahwa Allah itu dekat dan selalu siap bertransaksi dengan kita. Musibah itu dihadirkan agar kita sadar bahwa harta kita adalah milik Allah. Kalau kita tidak mau membayar dengan sukarela, maka harta dan jiwa kita mungkin saja diambil oleh Allah melalui musibah dengan paksa rela. Selain itu, ujian dan musibah pun adalah diskon besar-besaran dari Allah, cuci gudang yang menenangkan dan menyenangkan bila kita mampu memahaminya. Karena dalam setiap ujian dan musibah yang kita ikhlaskan, maka saat itu kita secara otomatis sudah tunai cash membeli ampunan dari Allah yang sangat besar dan membayar cicilan untuk mendapatkan kafling dan istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Yang terakhir, hikmah mana yang keenam? Hidup ini adalah perniagaan dan kematian adalah tutup buku. Kita semua sedang berdagang, kita saat ini sedang berniaga, dan kematian adalah saatnya menutup catatan transaksi. Apakah selama hidup kita membeli sesuatu yang bernilai abadi, ataukah kita hanya menghabiskan semua modal yang Allah berikan untuk barang-barang yang akan rusak, yang murah, yang fana? Idul Adha adalah waktu untuk menghitung ulang timbangan itu, karena semua yang besar, semua yang mulia, semua yang kekal pasti ada harganya yang pantas untuk mendapatkan itu. Mari kita melakukan perniagaan yang pasti untung. Berniaga dengan Allah, membeli ampunan, ridho dan surganya dengan cara beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu ridho diuji atas keimanan kita. Dengan cara berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, baik fulus dengan tulus. Dan dengan cara membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan kitab Allah, lalu mendirikan sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu, dan umumnya sholat-sholat sunnah lainnya. Berinfak dengan mental belanja, membeli bukan memberi, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membayar harga yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati atau dengan sesuka hati. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang berani mengambil keputusan. Banyak yang mengambil keputusan, sedikit yang benar-benar mau mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang istiqomah. Banyak yang istiqomah, sedikit yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berniaga dengan ikhlas kepada Allah, sebagaimana perniaganya Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang pasti untung besar baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairis sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana, di momentum Idul Adha 1446 Hijriah ini, mampukanlah kami meneladani Nabi Ibrahim yang rela melepaskan kemelekatannya terhadap dunia yang fana untuk hanya melekat kepadamu yang abadi. Jadikan kami seperti Hajar yang yakin bahwa engkau pasti tak akan menyia-nyiakan hambamu yang bertawakal kepadamu di saat kebingungan di kesendirian. Jadikan kami seperti Ismail yang sabar, tunduk dan patuh pada perintahmu, taat pada kedua orang tuanya walaupun sangat berat rasanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah
tobat, salat dan kurban kami. Bersihkanlah hati kami, perkuatlah cinta kami kepadamu dan kepada din-Mu. Kami tahu bahwa semua ada harganya dan kami ingin mampu membayarnya untuk meraih ampunan, ridho dan surga-Mu ya Allah. Maka itu bimbinglah kami untuk melalui prosesnya dengan benar, dengan sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Idun sa'id wa kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.